Sebuah kisah tentang begitu didayanya raksasa ponsel kala itu. Saking didayanya, bahkan dianggap mampu mendominasi pasar hingga beberapa dekade ke depan. Namun tampaknya ekspektasi itu kian kabur. Hingga klimaksnya pun terjadi. Seakan kelabu senja bersemayam di kantor pusat Nokia di kota Helsinki, Finlandia kala itu. Tak ada yang menyangka, bagaimana tidak, dalam sejarah penggunaan handphone, brand Nokia sempat dicap sebagai brand sejuta umat. Namun sayangnya, Nokia malah terpinggirkan. Di mana hari-hari itu, kita bisa menyaksikan drama robohnya kedidayaan Nokia dalam panggung industri ponsel global. Di banyak negara, pangsa pasar Nokia jatuh bertumbangan. Dan fakta pahitnya, dalam 3 tahun saja setelah itu, saham Nokia anjlok hingga 80%. Yang jelas, ini sama saja dengan kehancuran. Hingga pada akhirnya CEO Nokia, Jorma Ollila, mengumumkan persetujuan akuisisi Microsoft terhadap Nokia. Dengan sedih ia sempat berkata, "Kami selalu berpegang teguh pada visi misi kami selama bertahun-tahun. Sebuah visi misi yang membawa kami merajai pangsa pasar dunia. Tapi saya tidak tahu kenapa kami sekarang justru bisa kalah." Sebuah kalimat yang mengharukan, yang menandakan berakhirnya hegemoni Nokia saat itu. Berkaca pada hal itu, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa yang salah? Bagaimana mungkin Nokia yang begitu jayanya malah menjadi pecundang? Tidak ada yang salah memang, tapi nyatanya dunia berubah dengan cepat. Mereka dibuat terlena, melewatkan pembelajaran penting, melewatkan perubahan, hingga pada akhirnya menjadi kehilangan momentum. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, mempertahankan kedidayaan itu tidaklah mudah. Sehingga tak peduli sehebat apapun perusahaan tersebut, jika terus saja terlena akan hal itu, maka bersiap-siaplah akan digantikan. Kemudian yang kedua, Nokia bergerak terlalu lambat. Kompetisi perangkat mobile sebenarnya sudah panas semenjak tahun 2007, di mana ketika Apple merilis iPhone pertamanya. Namun Nokia masih saja nyaman dan acuh dan terlalu percaya dengan Symbian-nya hingga 2011. Namun ketika pesaing lainnya bermunculan, semuanya sudah terlambat. Nokia seakan gagap dalam meminang Microsoft yang masih prematur dalam dunia mobile kala itu. Sahabatku, hal yang terjadi pada Nokia bisa saja terjadi pada kita. Kita kadang terlalu takut untuk berubah. Kita bahkan enggan untuk belajar hal baru lantaran merasa tidak ada gunanya untuk hidup ke depan. Kita juga bahkan sering jumawa dan kerap lupa diri ketika berada di puncak. Seolah-olah serasa akan berada di puncak untuk selama-lamanya. Dan serta kerap dengan begitu entengnya meremehkan kompetitor yang dianggap masih belum berpengalaman. Namun nyatanya kompetitor-kompetitor yang belum berpengalaman itulah yang akhirnya menampar kita dengan kerasnya. Namun saat tersadar, semua akhirnya sudah terlambat. Maka dari itu, kita harus selalu menyadari bahwa hari esok akan terus berganti. Begitupun juga dengan arah hidup. Sehingga mari melengkapi diri, membekali diri dengan belajar, hingga senantiasa tidak cepat berpuas diri. Video tips membentuk kebiasaan baru dalam 5 hari kali ini kita akan membongkar salah satu teknik yang teramat sangat powerful. Teknik membentuk kebiasaan baru dalam 5 hari ini boleh dikatakan mampu menggebrak stigma bahwa kebiasaan itu sangat sulit diubah. Dengan teknik ini, kita bahkan mampu membentuk kebiasaan tidak hanya dalam hitungan bulan, bahkan tahunan. Tetapi, cukup hanya dengan 5 hari saja, kebiasaan apapun yang Anda inginkan pasti akan terbentuk.